My name's Orange Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak IPT Agung Sri Siti Mantra, Eskom, Mkom, dan Bapak Makhlur Udif, Provinsi, SDD, MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Service dan Simpek. Di sini kami dari kelompok 4, kelas 2024B, Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara akan mempresentasikan laporan akhir yang berjudul Sistem E-Booking Homestay Romzi di Kota Ponorogo menggunakan flowchart, konteks diagram, use case, diagram, dan Figma. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Digital Service dan Simpek. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Faiz Dwi Arianto dengan NIM 3 digit terakhir 043. Yang kedua, ada rekan saya, Yuventia Milea Reyusan Kasuarina dengan NIM 3 digit terakhir 053. Yang ketiga, ada Jelo Arya Raja Utepia dengan 3 digit NIM terakhir 074. Selanjutnya, untuk latar belakang akan dibacakan oleh teman saya. Untuk latar belakang dari sistem ini, pada sistem ini, teknologi informasi saat ini sudah sangat pesat dan berpengaruh di berbagai bidang, termasuk bidang pariwisata dan penginapan. Banyak aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang mulai beralih ke sistem digital karena dinilai lebih cepat dan efisien. Nah, untuk di Kota Ponorogo sendiri, jumlah wisatawan terus meningkat seiring dan berkembangnya destinasi wisata. Namun, proses pemesanan homestay masih sering dilakukan secara manual, seperti melalui telepon atau pesan singkat, atau datang langsung ke homestay tersebut. Cara ini menimbulkan beberapa kendala, misalnya informasi ketersediaan kamar yang tidak jelas, pencatatan data tamu yang kurang rapi, dan resiko terjadinya kesalahan atau double booking. Berdasarkan permasalahan ini, dibutuhkan sistem yang mampu membantu proses pemesanan homestay secara online. Sistem e-booking homestay ini menjadi solusi yang tepat untuk mempermudah wisatawan dalam mencari dan memesan homestay, sekaligus membantu pemilik homestay dalam mengelola data pemesanan secara lebih teratur dan lebih terintegrasi. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nomor 2 ada masalah target pasar. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar perlunya pengembangan sistem e-booking homestay, yaitu yang pertama, ada tidak tersedianya informasi ketersediaan kamar secara real time, sehingga pelanggan sering mengalami ketidakpastian saat melakukan reservasi. Lalu yang kedua, proses pemesanan dan konfirmasi yang masih manual menyebabkan keterlambatan dan kurang efisien bagi pelanggan maupun pihak hotel. Dan yang ketiga, tingginya risiko kesalahan pencatatan dan overbooking karena belum adanya sistem manajemen reservasi yang terintegrasi. Lalu yang keempat, ada kesulitan hotel dalam mengelola data tamu, harga, dan transaksi secara efektif, terutama pada hotel dengan jumlah pengunjung yang tinggi. Dan yang terakhir atau yang kelima, belum terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan layanan reservasi digital yang cepat, berdiakses dan informatif. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk konteks diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pihak-pihak sistem dengan pihak-pihak yang terlibat secara umum. Pada diagram ini, sistem e-booking homestay Romzi berada di tengah pusat sebagai pusat pengelolaan data. Pihak yang berinteraksi dengan sistem antara lain, yakni pengguna, yakni user, pemilik homestay, lalu ada admin dan manajer sistem. User ini berinteraksi dengan sistem untuk melakukan mencari informasi homestay, melakukan pemesanan dan pembayaran. Untuk pemilik homestay, berinteraksi untuk mengelola data homestay dan untuk memeriksa pesanan yang masuk, seperti status pendaftaran dan konfirmasi booking. Untuk admin, berperan mengelola data pengguna, transaksi, dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Sementara itu, manajer sistem menggunakan sistem untuk membuat laporan dan melakukan monitoring. Konteks diagram ini membantu memahami batasan sistem dan alur pertukaran data secara garis besar. Untuk flowchartnya ini menjelaskan alur proses kerja sistem secara lebih detail dan berurutan. Prosesnya, user membuka website atau aplikasi yang ada, lalu memasukkan username dan password. Jika data login yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pesan error dan sistem akan menyuruh user untuk mengulangi input data. Namun jika username dan password benar, maka akan muncul homepage pengguna. Lalu, pengguna memilih menu booking homestay. Setelahnya memilih lokasi homestay yang akan ditinggalkan dan tanggal booking yang akan di-booking. Lalu, setelah mengklik lokasi dan tanggal, apakah homestay tersebut tersedia? Jika iya, maka masukkan detail booking dan jumlah tamu atau lama menginap. Jika tidak, kembali pilih lokasi dan tanggal booking yang lain. Nah, setelah memasukkan detail booking dan jumlah tamu dan lama menginap, maka akan dikonfirmasi booking oleh sistem. Lalu, setelah dikonfirmasi, pengguna akan disuruh memilih metode pembayaran dan pengguna akan melakukan proses pembayaran. Setelah itu, status pembayaran akan muncul. Jika status gagal, pengguna diminta untuk mengulangi pembayaran. Lalu, saat status pembayaran berhasil, maka tampilan status pembayaran berhasil akan ditampilkan. Lalu, proses berhenti saat itu dan pengguna bisa melihat riwayat transaksi mereka. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada target pasar dan kemampuan sistem. Target pasar utama sistem ini adalah calon tamu hotel, baik wisatawan domestik maupun internasional, yang membutuhkan layanan pemesanan kamar yang cepat, informatif, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu. Untuk pihak manajemen hotel, khususnya staf, resepsionis, bagian manajemen data tamu, bagian reservasi, dan manajemen operasional hotel. Sistem ini menyelesaikan berbagai kebutuhan seperti yang pertama, akses informasi ketersediaan secara real time, kedua, proses pemesanan yang cepat, mudah, dan tidak terkait usaha operasional, tiga, transparansi harga dan kualitas kamar, yang keempat, fleksibilitas dan memilih tanggal dan tipe kamar, lalu selanjutnya ada pembayaran digital, ada efisiensi operasional hotel, dan yang terakhir optimalisasi strategi harga bagi hotel berdasarkan data permintaan. Dengan demikian, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan modern yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan sekaligus membantu hotel meningkatkan profesionalitas dan daya saing. Lalu yang keenam ada ruang lingkup dan batasan sistem. Yang pertama, fungsi ruang lingkup e-booking mencakup fungsi pencarian kamar berdasarkan tanggal, tipe kamar, dan jumlah tamu. Lalu informasi lengkap kamar seperti harga, foto, fasilitas, dan rencana hotel. Lalu ada reservasi online yang terhubung dengan database ketersediaan kamar secara real time. Lalu pembayaran digital melalui metode yang tersedia. Lalu ada pengolahan data oleh admin meliputi data kamar, harga, promosi, dan laporan transaksi. Lalu yang terakhir ada verifikasi konfirmasi reservasi kepada pelanggan melalui sistem. Lalu ada batasan sistem. Di sini batasan sistem hanya fokus pada layanan reservasi kamar dan belum mencakup pengelolaan layanan lainnya seperti restoran dan laundry. Lalu integrasi pembayaran digital hanya mendukung metode yang sedia dan tidak otomatis terhubung dengan seluruh sistem gateway. Ketika sistem membutuhkan koneksi internet untuk pemberian proses ketersediaan kamar
secara real time. Keempat, sistem tidak akan melawan seluruh operasional manajemen hotel seperti HRD atau manajemen investasi besar. Dan terakhir, sistem belum terintegrasi dengan platform pihak ketiga seperti atau online travel agent kecuali dilakukan pada tahap pembangunan lanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk use case diagram ini digunakan untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem berdasarkan peran masing-masing aktor. Diagram ini memperlihatkan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap aktor di dalam sistem yang dibuat. Yang pertama, pengguna yakni user dapat melakukan registrasi, login atau logout, edit atau update profile, booking homestay, isi detail booking, pilih metode pembayaran, proses pembayaran, mencari homestay, cek status booking, riwayat booking, notifikasi dan rating atau review. Ya, untuk admin yakni kelola user dan homestay dan laporan dan transaksi. Untuk pemilik homestay yakni kelola data homestay, kelola ketersediaan kamar dan konfirmasi atau kelola booking. Dan untuk manajer sistem yakni monitoring sistem dan unduh laporan. Seperti ini penjabarannya. Untuk bisnis recruitment menjelaskan kebutuhan sistem dari sisi bisnis atau organisasi. Sistem ini mampu mendukung proses bisnis utama, yaitu memesan homestay secara online, pengelolaan data homestay, serta pengelolaan transaksi dan laporan. Tujuan utama dari bisnis recruitment ini adalah untuk meningkatkan proses efisiensi pemesanan, mengurangi kesalahan pencatatan data, dan memberikan kemudahan bagi pengelola homestay dalam mengelola usahanya. Selain itu, sistem juga harus mampu menyediakan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Seperti ini bisnis recruitment-nya. Dan yang ketiga adalah user recruitment. User recruitment berisi kebutuhan sistem dari setiap sudut pandang pengguna atau user. Setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan perannya. Dan melihat status booking. Pemilik homestay membutuhkan fitur untuk mengelola data kamar, pemesanan, dan mengonfirmasi pembayaran. Admin dan manajer sistem membutuhkan fitur untuk mengelola data, memantau aktivitas sistem, serta mengakses laporan transaksi dan pemesanan. Dengan user recruitment ini, sistem dapat dibahas sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Seperti ini user recruitment-nya. Selanjutnya ada dasar hukum dari sistem yang dibuat, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pribadi atau UPDP yang mengatur proses pengelolaan data pribadi mulai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan hingga urusannya. Regulasi dibuat untuk memastikan bahwa setiap data pribadi milik warga negara diproses secara aman, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang melindungi hak dan kewajiban pengguna internet serta mengatur tata cara pelaksanaan transaksi elektronik. Dan yang ketiga yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadikan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia untuk memastikan kegiatan wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar setiap menjunjung norma agama, nilai budaya dan hak asasi manusia serta menekankan pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Selanjutnya untuk desain aplikasi dan web aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, yang warnanya berwarna putih dan biru. Warna putih berfungsi sebagai latar yang membuat tampilan aplikasi terlihat sederhana, dibaca dan tidak melelahkan mata. Sedangkan warna biru membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna terhadap sistem. Ini membuat tampilan aplikasi terasa lebih rapi, nyaman dilihat, serta mudah digunakan dalam jangka waktu lama. Yang kedua, tipografi. Untuk tipografi sendiri, untuk pemilihan kata, kami memilih bentuk dan tulisan yang tidak kaku agar pengguna lebih nyaman saat memakai aplikasi. Yang ketiga, tata letak. Untuk tata letak setiap elemen, kami menempatkan sedikit minimal agar nyaman dilihat, rapi, dan sesuai dengan proses pengurutan yang telah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, selanjutnya ada di sini tentang pengguna. Di sini yang pertama, tampilan awal saat pengguna membuka aplikasi Rumsi. Pada sini terdapat tampilan yaitu masuk atau daftar. Dan untuk yang memiliki akun bisa disarankan untuk membaca daftar. Nah, ini untuk tampilan. Nah, ini tampilan untuk jika kalian mengklik masuk, ini ada email, username yang kalian pakai untuk login, dan jangan lupa juga kalian saat masuk passwordnya. Nah, untuk yang kedua ini, jika kalian mengklik opsi daftar, nanti akan diarahkan ke page, dan page akan menampilkan nama, email atau nomor telepon, username, dan password. Terus ada page ini berisi hotel kamu yang bisa sesuai dengan tujuan atau untuk kalian dan selama sih pada hotel kesehatan juga bisa oke. Baru aja akan menampilkan informasi pada hotel foto fasilitas sama itu punya dalam booking sekarang sebelumnya kita akan ke sini yang bisa booking minta yang enggak ada tamu saya ada pilih apa untuk kemana ini yang kita masih pilih biasanya lalu sini ada ini apakah alamat dari booking slot yang harus yang bisa benar saya berapa untuk agar memiliki nomor dan atas sertifikat soal yang memperkuat tindakan. Baru saja booking silakan saya masuk dari aplikasi nama guna namun secara tidak benar untuk cuma secara lengkap. Tapi teman-teman booking ada struktur wire dan aplikasi beberapa lain yang dapat pembayaran dan coba aja. Asalnya di sini merupakan details menampilkan informasi pesanan dari akun link kembali setelah grafik dan nama soal sistem yang terkena berikut jam dan bakal dan yang keempat yaitu cek beberapa pesanan besok kemudian melihat kepala dapat mudah menuju sampai peminat. Dan yang terakhir base payment tadi paling menampilkan pembayaran yang pada pengguna di halaman ini bukan bisa melihat transaksi secara lengkap dengan mekanisme seperti kris atau transaksi pending firm cancel serta item dan proyek apakah kemarin berkaitan proses transaksi terbaru di cancel akan kita mana Saya selanjutnya sebelum pada semai bagian awal kita membuka sistem BOT pada bisa lihat dan kita dapat dengan login kita sudah login tersebut akan selanjutnya dan jika sudah telah menekan tombol login akan dapat untuk melakukan booking hotel ada dua kolom yang harus diisi yaitu jumlah booking dan kamar tersedia. Setelah isi booking dan kamar tersedia pegawai akan pilih salah satu di antara tombol di bawah. Jika memilih satu tombol selanjutnya akan notis berikutnya. Di gambar kita ini ada dua page selanjutnya menunjukkan page sebelah kanan. Setelah menekan tombol pola pesanan pada page sebelumnya pegawai akan beralih ke page berikutnya harus mengisi tombol terlebih dahulu jika sedang mengisi bisa kasih pesanan. Selanjutnya gambar yang keempat pada ini menunjukkan page pesanan masuk yang setelah menekan tombol pesanan masuk pada tombol yang dari page sebelumnya berada di bawah pegawai akan ke page berikutnya yang harus mengisi 5 kolom di page tersebut terlebih dahulu yang berisi yang pertama ada user, check-in, take-out, jumlah tamu dan terakhir di kamar. Jika sudah mengisi 5 kolom tersebut bisa akan terima. Dan pada gambar kelima ini menunjukkan page ketersediaan dan setelah menekan tombol ketersediaan tombol berada di page sebelumnya setelah itu akan ada dua kolom di page kelima yaitu tipe kamar dan yang kedua sebelah B. Jika sudah mengisi kolom tersebut bisa akan update ketersediaan. Terus selanjutnya ada desain manajer sistem. Untuk desain manajer sendiri yang pertama tampilan awalnya masih sama. Pada pertama ini adalah awal jika membuka aplikasi sebelum Homestay. Pada page awal ini terdapat dua kolom seperti email dan setelah mengisi email tersebut dapat tombol login. Setelah menekan tombol tersebut dapat page selanjutnya dan jika di gambar kedua ini kita akan diarahkan pesannya yang berguna
bed ini dan 3 kolom harus diisi pegawai. Jika sudah diisi pegawai bisa memilih salah satu diskon di bed tersebut, dan jika sudah maka pilih satu tombol untuk export, yaitu ada export PDF atau export file. Yang keempat selanjutnya adalah bed monetaritas. Ya, karena kalau monetaritas ada bed manager yang berada di bed keduanya. Bed monetaritas tujuan untuk ringkasan transaksi satu, ada kolom harus diisi terlebih dahulu. Jika sudah mengisi kolom tersebut bisa tombol 5, dan jika ingin kembali bisa tombol 2. Dan ada yang disampaikan oleh teman saya. Oke, kesimpulannya, sistem e-booking homestay room dirancang sebagai solusi atas permasalahan reservasi yang masih manual dan kurang efisien. Dan sistem ini, proses pencarian, pemesanan, dan pembayaran homestay atau hotel dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan terintegrasi melalui satu platform. Beberapa sistem booking memberikan manfaat bagi pengguna dalam berbagai fasilitas yang kamar serta membuat memilih homestay kamar kamar transaksi antarmu secara lebih terbatas lagi. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengatasi usaha kesehatan overbooking. Keseluruhan, pengembangan booking homestay room biar mampu mendukung perkembangan dari sarana kemampuan serta meningkatkan kualitas layanan dan saling untuk memanfaatkan informasi. Sekian dari laporan. Terima kasih ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, you're standing in the way. Oh, in the way of what? I can't see what I'm painting.